menurut poster kami yang sudah dibuat. Ilmu hukum adalah salah satu bagian kajian yang tak pernah putus seiring dengan kemajuan teknologi dan manusianya dalam kehidupan masyarakat. Sehingga pandangan-pandangan tentang ilmu hukum itu sering berbenturan dengan keadaan yang ada di mana kajiannya lebih bersifat integral dan bukan pada bagian ilmu yang tersendiri. Nah, ilmu adalah strategis untuk memperoleh pengetahuan yang dapat dipercaya tentang kenyataan dan dijalankan orang terhadap yang berkenaan kenyataannya. Kesimpulannya, hukum sebagai ilmu pengetahuan adalah yang tersusun secara sistematis, baik itu menggunakan metode atau pengetahuan yang lain yang mampu memahami seseorang untuk mengetahui sistem hukum tersebut. Untuk penjabarannya, kelompok kami akan memaparkan pada artikel kami, yang mana sudah dijelaskan pada pembahasan artikel kami bahwa ilmu pengetahuan berkembang secara bertahap evolusi seiring dengan perkembangan kebudayaan manusia. Sejarah perkembangan ilmu itu sendiri menunjukkan adanya periodisasi yang masing-masing periodenya memiliki karakteristiknya sendiri. Ilmu hukum sangatlah kompleks, mulai dari kajiannya filosofis, perkembangan keilmuannya baik teoris maupun praktis, sampai pada wujud konkret dari eksistensinya yang tidak lain didedikasikan kepada masyarakat berupa produk-produk hukum kajian hukum yang filosofis. Misalnya, diawali dengan sulitnya mendefinisikan konsepsi hukum itu sendiri, tarik-menarik antara pencapaian keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat, dan lain-lain secara garis besar sebagaimana yang telah digulirkan oleh doktrin hukum alam dan positivisme. Nah, sebuah pertanyaan, apakah ilmu hukum itu dapat dikategorikan suatu ilmu yang kadar keilmiannya dapat disejajarkan dengan ilmu-ilmu sosial, bahkan dengan ilmu-ilmu alam? Faktanya adalah para penstudi hukum ternyata memiliki sistem dan metode penelitian tersendiri yang khas yang berkembang seiring dengan perkembangan kajian hukum itu sendiri. Ciri khas sebagaimana dimaksud juga didasarkan pada fakta bahwa meneliti hukum tidak hanya berhubungan dengan fakta-fakta hukum, peraturan-peraturan hukum, kasus-kasus hukum terdahulu, buku-buku hukum, dan lain-lain yang dapat dijadikan referensi di dalam melakukan penelitian hukum murni. Melainkan perilaku individu-individu dalam masyarakat juga pada kenyataannya dapat digunakan di dalam penelitian hukum kontemporer yang diilhami oleh ilmu perilaku yang sering juga disebut dengan penelitian hukum empiris atau sosiologis. Nah, lanjut kepada macam-macam ilmu pengetahuan. Macam-macam ilmu pengetahuan, yang pertama itu ilmu pengetahuan hukum positif, yang mana hukum yang sedang berlaku di dalam suatu negara itu dipelajari dan dijadikan objek dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang objeknya ialah hukum yang sedang berlaku di dalam suatu negara, maka disebut ilmu pengetahuan positif. Ilmu pengetahuan sosiologi hukum, yang disebut sosiologi hukum, adalah gejala masyarakat di Indonesia, bagaimana pertalian dan pengaruh suatu hukum terhadap gejala-gejala lain seperti kesenian, bahasa, kepercayaan, kesejahteraan, dan masih banyak lainnya. Dari masyarakat yang bersangkutan, pendeknya terhadap seluruh struktur masyarakat itu, dan sebaliknya dapat pula menjadi objek tersendiri dari ilmu pengetahuan hukum, yakni yang disebut sosiologi hukum. Ilmu pengetahuan sejarah hukum. Pengetahuan sejarah hukum adalah
suatu gejala sejarah yang mana hukum yang berlaku sekarang berlainan daripada hukum dan masa-masa yang silam, juga dapat berbeda daripada hukum dalam masa yang akan datang. Dalam hukum sekarang terkandung anasir dari hukum dahulu, sekedar diakui berlakunya. Sebaliknya, di dalam hukum sekarang terletak tunas-tunas tentang hukum yang akan terwujud di kemudian hari. Gejala ini dapat pula merupakan objek dari ilmu pengetahuan hukum tersendiri, yakni sejarah hukum. Yang keempat, ilmu pengetahuan perbandingan hukum. Perbandingan hukum merupakan subjek dari asal mula dan pertumbuhan yang baru saja terjadi, di mana masih banyak kontroversi terkait dengan sifatnya. Ada beberapa pengertian tentang perbandingan ilmu hukum. Pertama, menurut Levi Uliman, perbandingan hukum telah didefinisikan sebagai cabang dari ilmu hukum di mana tujuannya yaitu untuk membentuk hubungan erat yang tersusun secara sistematis antara lembaga-lembaga hukum dari berbagai negara. Kedua, menurut Holland, metode perbandingan dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisa, menguraikan gagasan, doktrin, peraturan, dan pelembagaan yang ditemukan di setiap sistem hukum yang berkembang, atau setidaknya pada hampir keseluruhan sistem, dengan memberikan perhatian mengenai persamaan atau perbedaan dan mencari cara untuk membangun suatu sistem secara alamiah. Ketiga, menurut Bernhoff, perbandingan hukum berusaha untuk menemukan ide hukum dalam bermacam sistem hukum yang ada. Kelima, ilmu pengetahuan filsafat hukum. Filsafat hukum memiliki objek, yaitu hukum yang dibahas dan dikaji secara mendalam sampai pada ini atau hakikatnya. Yang keenam, ilmu pengetahuan politik. Hukum politik adalah kebijaksanaan penyelenggaraan negara tentang yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu atau menjadikan sesuatu sebagai hukum. Nah, tujuan mempelajari ilmu hukum dari berbagai pendapat ilmu hukum. Menurut Subekti, dalam buku yang berjudul Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan, Subekti mengatakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat. Ada juga menurut Van Apeldoorn. Menurutnya, tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Dan menurut Aristoteles, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kehidupan yang baik. Dan langsung pada penutup,